Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia Allah masih kita rasakan hari lepas hari. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah pada hari Jumat ini, mari kita mau siapkan hati dengan melihat lilin yang ketujuh yang akan dinyalakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lilin yang ketujuh telah menyala, menandakan bahwa hari ini kita hadir untuk bersekutu, mengingat apa kembali yang Ia karyakan di kayu salib. Sudahkah karyanya kita lihat, kita rasakan dan kita hidupi hari lepas hari? Mari sekali lagi di pagi hari ini kita siapkan hati untuk melihat dan merasakan apa yang Ia karyakan di kayu salib ini. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mengambil komitmen untuk melihat, merasakan apa yang telah Ia karyakan di kayu salib itu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Selamatkanku, kini ku hidup. Mari dengan bangkit berdiri kita katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan dengan kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini ada berita anugerah yang disiapkan bagi kita. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan secara pribadi, naikkan pengakuan dosa kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Mungkin perkataan, pikiran, ataupun perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita sudah lakukan dan segala hal yang tidak berkenan di hadapannya. Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan. Engkau mendengarkan setiap doa kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa sebagai manusia yang lemah kami begitu sering gagal. Kami mungkin rindu menyenangkan hati Tuhan, tetapi yang kami lakukan adalah hal-hal yang jahat. Kami ingin berkata-kata yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Tetapi yang keluar dari mulut kami hal-hal yang najis dan kotor. Hari ini Tuhan, hari ketika kami kembali memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah Tuhan ini boleh kembali mengingatkan setiap kami, mendorong setiap kami untuk mau sekali lagi berkomitmen di hadapan Tuhan. Bukan sekedar mengakui dosa-dosa kami sebagai ritual atau bagian dari liturgi ibadah kami ya Tuhan. Tetapi kami sungguh melakukannya dari hati kami, bahwa kami rindu memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Bapa, kiranya Engkau sekali lagi mengampuni setiap dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, terlebih lagi pada hari ini, supaya kami boleh dilayakkan berada di rumah-Mu dan menikmati berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salib tidak hanya jadi bukti bahwa murka Allah diselesaikan, tetapi juga jadi bukti bahwa Ia memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang patah, yang lemah, yang putus asa. Karena salib itu menghidupkan. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan, hanya Ya Tuhan yang di hidupku, yang memberikan kehidupan yang baru. Darahnya menyucikan. Mari katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kalah segala. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Katakan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya.
Karena Ia sumber pengharapan, kuasanya sanggup menyembuhkan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Katakan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku menang. Jika demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan cara apa kita membalas kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita? Salibnya tak hanya menjaminkan bahwa kita hidup masuk surga, tapi juga menjaminkan bahwa Ia beserta dengan kita. Jika demikian, dengan cara apa kita balas? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati sekali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Susanti dengan tema pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Mari siapkan hati dan katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosa, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Tiada celah, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
hamba Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita angkat pujian sekali lagi. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak yang menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari jemaat Tuhan yang telah ditebus katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, karena sekali lagi kami diingatkan betapa anugerah Tuhan begitu besar di dalam hidup kami. Amen. Kami ditebus dengan darah yang mahal, Amen. darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Amen. Tuhan, entah keberapa kali kami saat ini kami kembali memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Mungkin ada yang 10, 20, 30 tahun bahkan lebih. Ya. Tetapi Tuhan, kami tahu bukan itu poinnya. Karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami rindu sekali lagi Tuhan melawat kami. Tuhan menjamah hati setiap kami ya Bapa. Supaya kami mengerti bagaimana kami harus hidup di dalam kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Supaya kami tidak menganggap rendah atau enteng anugerah Allah. Pengorbanan Kristus yang mulia, yang sempurna, yang sudah dicurahkan dan diberikan bagi setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan yang hari ini hadir, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh menyadari bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Karena itu biarlah Tuhan juga menolong kami, supaya kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dan diuraikan bagi kami dengan sikap hormat. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan berterima kasih baik kepada Tuhan maupun juga kepada majelis di tempat ini. Bersyukur yang terutama karena Tuhan izinkan GKI Amanat Kristus boleh memiliki tempat yang sangat indah untuk beribadah pada saat ini. Ya, kiranya hal ini juga boleh terus mendorong pengurus, aktivis dan seluruh
penata layan di tempat ini untuk boleh semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, ya, seperti yang tadi saya sampaikan di dalam doa saya. Saudara, entah keberapa kali kita mengalami atau merayakan atau memperingati Jumat Agung, ya. Mungkin bagi rekan-rekan pemuda-pemudi di tempat ini ada yang sudah minimal mungkin 20 kali, 30 kali, 40 kali, bahkan mungkin lebih, ya. Nah, saudara, persoalannya bukan berapa kali saya sudah memperingati Jumat Agung. Tetapi saudara, di tengah-tengah peringatan akan kematian Tuhan Yesus, makna apa yang Tuhan sampaikan kepada kita secara pribadi, khususnya untuk tahun ini. Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan kembali satu tema yang sangat penting buat kita, yaitu pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Saudara, mari kita bersama-sama mengawali dengan membaca dari kitab Efesus pasal yang kedua. Kita mendasari firman Tuhan pada hari ini dari kitab Efesus pasal yang kedua. Saya membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan dengan judul semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara sekalian, kita mungkin tidak asing dengan beberapa event ya yang ada di negara kita, bahkan juga di seluruh dunia. Antara lain event itu yang dinamakan Malam Penganugerahan Panasonic Global Award. Ya, itu memberikan penghargaan untuk industri kreatif pertelevisian dan sebagainya. Ya, kalau saudara mengingat beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih rutin nonton acara Indonesian Lawyers Club, ya, saya ingat bahwa hostnya itu Bung Karni Ilyas, ya. Dia sering kali meminta penonton baik yang di rumah ataupun juga yang di studio waktu itu untuk bisa ikut vote, ya, memberikan vote untuk acara ILC supaya juga dapat lagi Panasonic Global Award, ya. Nah, saudara, ada juga acara lain, ya, misalnya penganugerahan Anugerah Musik Indonesia, ya, yang diberi nama AMI. Kita melihat di sana musisi-musisi Indonesia itu diberikan penghargaan-penghargaan. Ada berbagai penghargaan di sana. Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini dan kemudian saya mengingat acara-acara itu, saudara, saya rindu kita bersama-sama coba memikirkan lebih jauh, ya. Kita bandingkan kata anugerah yang dipahami oleh dunia ini dengan anugerah yang kita pahami di dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saudara sekalian, anugerah itu adalah salah satu kata yang sering kita ucapkan atau khotbahkan dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti, ya. Bahkan dalam ibadah kita ada salah satu bagian yang diberi nama berita
anugerah. Ya, di dalamnya berisi ayat firman Tuhan yang mendasari kita ketika kita sesudah menerima ketika kita sudah mengucapkan doa pengakuan dosa. Ya, saudara sekalian, begitu seringnya kata ini diucapkan sehingga kadang-kadang jadi berkurang atau bahkan hilang maknanya. Ya, kenapa? Karena udah keseringan. Ya, dan kita enggak terlalu memaknai anugerah itu apa sih? Ya, nah saudara, kadang-kadang ketika kita terlepas dari satu situasi yang berat sekali, kita merasa mendapat anugerah. Atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang begitu besar, kita merasa mendapatkan anugerah. Ya, nah saudara, ada 2 poin penting dari anugerah. Ya, mari kita mencoba melihat. Ada 2 poin penting dari anugerah. Yang pertama, saudara, anugerah itu merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah. Ya, jadi kita sebetulnya betul-betul enggak perlu mengeluarkan sesuatu apapun. Ya, itu anugerah yang kita pahami di dalam iman Kristen. Nah, saudara, kemudian yang kedua, poin yang sangat penting adalah bahwa kita tidak layak menerimanya. Ya, maka saudara, ketika kita membandingkan anugerah yang kita pahami dalam iman Kristen dibandingkan dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam ilustrasi awal tadi, saudara, tentunya ini mempunyai pemahaman yang berbeda. Ya, anugerah yang didapatkan dalam Panasonic Gobel Award atau anugerah musik Indonesia atau award-award yang lain yang diberikan, saudara, itu bukan sungguh-sungguh murni anugerah. Kenapa, saudara? Karena orang yang mendapatkannya itu adalah orang-orang yang sudah bekerja keras, yang mencurahkan segenap daya, tenaga, waktu, uang, pikiran, seantero hidupnya untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Maka saudara, hal ini tentu saja berbeda dengan anugerah yang kita pahami di dalam iman Kristen. Ya, kita mendapatkan anugerah dan itu murni, betul-betul tanpa sedikit pun usaha dari kita. Apalagi kita harus kerja keras. Ya, nah saudara, kita mendapatkan anugerah itu pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Dan sekali lagi poin pentingnya adalah kita tidak layak menerimanya. Saudara, kalau orang-orang para musisi misalnya sudah berlatih sekian lama dengan berbagai usaha, tenaga, waktu dan segala macam, kemudian mereka mendapatkan award, saudara, itu sesuatu yang layak sekali. Ya, kenapa, saudara? Mereka sudah bayar harga untuk itu. Tetapi ketika kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, saudara, kita tidak layak karena kita tidak pernah melakukan apapun yang cukup pantas di hadapan Tuhan untuk ditukar dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita mempunyai 2 anugerah sekaligus, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Ya, yang pertama, saudara, saya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan anugerah umum. Saudara, anugerah umum itu adalah kebaikan yang Allah berikan bagi semua orang. Ya, itu dicatat di dalam Mazmur, saya tidak bacakan, dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9, dan juga dalam Matius pasal yang kelima ayat 45. Saudara, di sana dijelaskan bahwa Dia, yaitu Allah pencipta kita, itu memelihara dan mengasihi segala yang diciptakannya. Dia menopang, Dia memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Dia memberikan hujan dan panas bagi semua orang. Ya, jadi saudara, nggak ada tuh misalnya hujan hanya bagi orang baik, hujan hanya bagi orang-orang yang ada di dalam gereja di GKI Amanat Kristus. Lalu yang di luar sana orang-orang jahat, orang-orang yang nggak mau percaya Tuhan, dikasih panas saja, panas terik, seterik-teriknya. Gak ada, saudara ya. Tuhan izinkan kita menerima semua anugerah ini sebagai anugerah yang umum. Dan kemudian dikatakan juga dalam Mazmur, Dia panjang sabar dan berlimpah kasih karunia-Nya, kasih setianya. Nah saudara, anugerah yang kedua yang kita pahami dalam iman Kristen, yaitu anugerah khusus yang diberikan hanya kepada orang-orang yang dipilihnya. Saudara, saya tidak ingin membahas lebih jauh mengapa ada orang yang dipilih atau tidak dipilih. Tetapi yang ini saya sampaikan adalah kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, Allah menganugerahkan kepada kita anugerah yang khusus, yaitu keselamatan kekal. Bahkan kita bukan cuma mendapatkan keselamatan, kita ditebus, kita dikuduskan, dan suatu saat nanti dalam kekekalan kita akan dimuliakan.
Ya, saudara sekalian, Rasul Paulus menggambarkan dengan jelas bagaimana kehidupan manusia sebelum dan sesudah menerima anugerah yang khusus ini. Saudara, kita kembali kepada bacaan kita di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu menjelaskan bagaimana kehidupan kita yang dulu, ya. Bagaimana kehidupan kita yang dulu. Saudara, dulu kita itu bagaimana? Dulu kita hidup dalam kegelapan, mengikuti jalan dunia ini, mengikuti kehendak daging, dan harusnya dimurkai. Ya, nah saudara, waktu kita ngomong kasar, itu masuk di kehidupan yang mana? Kehidupan yang dulu. Ya saudara, jadi sekarang ini banyak orang yang mencoba ya melogiskan hal-hal yang sebetulnya itu salah atau dosa. Ya, saudara, saya tidak membahas hal ini juga lebih jauh, tetapi mari kita semakin peka di hadapan Tuhan, hal-hal yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu yang muncul dalam pikiran kita, atau yang kita keluarkan melalui perkataan, bahkan tindakan kita. Ya, saya ingat dulu ada anak suka nanya ya, Bu kalau nyontek PR dosa enggak gitu ya. Saya bilang dosa. Kenapa? Karena kamu enggak bertanggung jawab melakukan tugas kamu sebagai pelajar, ya. Panggilan kamu sekarang ini adalah sebagai pelajar. Jadi waktu kamu nyontek PR dosa nggak? Dosa, ya. Bukan cuma nyontek ulangan, bukan cuma beli soal atau beli jawaban UN atau US dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan dalam tanggung jawab kita, saudara, itu adalah dosa, ya. Nah, saudara, kemudian Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kehidupan kita yang sekarang. Ya, kehidupan kita yang sekarang, saudara, di dalam ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Di sana dikatakan Allah itu melimpahi kita dengan rahmat-Nya yang besar. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan perbedaan anugerah dengan rahmat. Ya, anugerah itu sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tapi Tuhan kasih. Kalau rahmat, saudara, sebetulnya rahmat itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang sesuatu yang harusnya kita tanggung, yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi Allah tidak menanggungkan kepada kita. Ya, maksudnya adalah kita seharusnya menanggung kematian dan murka Allah akibat dosa. Namun Allah yang kaya dengan rahmat tidak menanggungkan dosa dan murka Allah itu kepada kita. Itu yang disebut dengan rahmat Allah. Nah, saudara, berkali-kali kita telah mendengarkan, bahkan mungkin menyaksikan, ya, melalui film The Passion of the Christ atau cuplikan-cuplikan film yang lainnya, ya, film-film yang mengisahkan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Saudara, betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Saudara, jangan pikir bahwa Tuhan Yesus itu menderita hanya hari-hari terakhir menjelang penyaliban dan kematiannya. Dia menderita bukan hanya beberapa hari terakhir. Saudara, selama 3,5 tahun dia melayani di dunia ini. Dia juga tidak pernah hidup dalam keadaan yang aman, yang baik, yang nyaman, ataupun yang tenang. Berkali-kali di dalam pelayanannya dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar. Saudara, banyak ancaman yang Tuhan Yesus juga hadapi dan alami di dalam pelayanannya. Dan puncaknya adalah menjelang penyalibannya. Saudara, kalau membaca Yesaya 53 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Saudara, di sana digambarkan dengan jelas penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dihina, dia dihindari orang. Mukanya begitu mengerikan sampai orang tidak mau memandang dia. Dia dianiaya, ditindas dan mati dengan cara yang paling hina. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Tuhan itu berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saudara sekalian, matinya juga ditempatkan di antara penjahat-penjahat. 1 Petrus 2 ayat 23 menuliskan hal yang sama. Dia dicaci maki, tetapi dia tidak membalas dengan caci maki dan tidak mengancam. Saudara, orang yang ada di salib dalam keadaan yang sangat sakit, saudara, sangat mungkin bagi orang dalam keadaan sakit yang luar biasa itu kemudian mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan di kayu salib? Bahkan di atas kayu salib itu Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sebagai orang yang menerima anugerah khusus, bagaimana kita
memaknai anugerah Allah dalam hidup kita. Saudara, Tuhan sudah begitu menderita, sudah mengorbankan dirinya begitu rupa. Saudara, Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, dia bukan karena dipaksa oleh Allah Bapa. Tetapi saudara, dia sendiri dengan inisiatifnya. Saudara, dia mau berinkarnasi menjadi sama seperti kita. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan dia rela mati, mengosongkan dirinya. Kemudian dia mati di kayu salib. Saudara, semua dilakukan buat kita. Semua dilakukan bagi kita yang masih akan berbuat dosa. Saudara, kalau kita perlu sedikit hati-hati, ya. Ada salah satu kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati menebus dosa kita. Yang dulu, yang sekarang, sampai selama-lamanya. Maka ada orang-orang yang sembarangan dengan hidupnya. Mereka berbuat dosa terus-menerus. Kenapa saudara? Karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan pengampunan. Mereka berkata bahwa dengan berbuat dosa, kasih Allah itu semakin nyata. Saudara, ini adalah orang-orang yang mempermainkan anugerah Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang tidak peduli dengan cara hidupnya. Mereka bermain-main dengan dosa di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah saudara, sebagai orang yang menerima anugerah yang khusus, saudara, bagaimana cara kita memaknai anugerah Allah tersebut? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Maka bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah yang khusus ini? Saudara, mari kita kembali kepada kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, pekerjaan baik yang dimaksud di sini bukan hanya kita memberi sedekah, bukan hanya kita menolong orang yang susah atau yang miskin. Tetapi pekerjaan baik yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang baik yang melaluinya Allah kita dimuliakan. Nah saudara, ini berbeda dengan orang-orang yang hanya menerima anugerah umum. Saudara, orang yang menerima anugerah umum akan melakukan hal-hal baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara, namun bagi kita yang menerima anugerah khusus, kita ini sudah dipersiapkan Allah dari sebelumnya, dari kekekalan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang melaluinya Allah dimuliakan. Maka di dalam menjalani hidup sehari-hari, saudara, mari kita hidup di dalam anugerah Allah. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan Yesus yang sudah merendahkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, mari kita juga hidup dalam kerendahan hati satu dengan yang lain. Saudara, di dalam hidup yang penuh dengan anugerah, tidak pernah ada batas untuk kita mengampuni dan mengasihi sesama kita. Sama seperti Dia telah mengampuni dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan tidak bersyarat. Saudara, suatu kali saya pernah bertemu dengan seseorang yang yang menegur satu orang tata usaha ya di sebuah sekolah karena tata usaha ini salah menuliskan gelar dari orang tersebut. Jadi saudara, orang ini masih dituliskan gelar S1-nya, padahal dia sudah menempuh dan menyelesaikan pendidikan S2. Ya, maka saudara, kemudian orang ini menegur staf TU tata usaha ini di depan orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Nah saudara, apa artinya sebuah gelar S2? Saudara, bukankah banyak orang juga yang mempunyai gelar yang sama bahkan lebih, terlebih lagi di zaman ini. Tapi saudara, ini yang membuat saya kemudian belajar semakin menghayati arti kerendahan hati. Saudara, ketika kita misalnya mempunyai gelar tertentu, ya, tetapi orang tidak tahu dan orang menganggap kita biasa-biasa saja. Saudara, apakah kita akan menjadi marah? Saudara, ketika kita menjadi marah karena orang tidak memperhitungkan gelar atau segala hal yang kita punya, saudara, sesungguhnya pada saat itu kita bukan orang-orang yang rendah hati. Maka saudara, bagaimana kita menjalani hidup di dalam anugerah Tuhan?
Saudara, hidup di dalam anugerah Tuhan berarti kita bersedia merendahkan hati kita, meniru atau meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Kita bersedia mengampuni tanpa berhenti. Saudara, kemarin saya baru membaca satu artikel. Ada seorang yang bertanya, bagaimana jika saya berhadapan dengan orang yang terus-menerus setiap hari akan menyakiti hati saya? Nah, sesudah saya baca sampai akhir, ternyata saudara, ini cerita tentang seorang entah suami entah istri yang bertanya tentang pasangannya, ya, yang katanya setiap hari masih sangat menyakiti. Nah, saudara, saya tidak membaca kelanjutannya jawaban dari konselor di artikel itu. Tetapi saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang juga pernah menjadi pergumulan saya bertahun-tahun yang lalu. Saudara, suatu kali saya bertanya kepada dosen saya di sekolah teologi, ya. Saya bertanya, Pak, saya punya akar pahit, ya, kepada seseorang. Kemudian bagaimana saya mengampuni dia kalau saya masih akan ketemu dengan dia, kalau saya masih akan terus disakiti oleh dia, dan saya masih tidak akan suka melihat tingkahnya atau kelakuannya kepada saya. Lalu saudara, dosen ini mengatakan begini, hari ini dia berbuat salah kepadamu, kamu ampuni. Besok dia berbuat salah, kamu ampuni lagi. Besoknya dia berbuat salah, kamu ampuni lagi. Nah, saudara, saya selalu ingat nasihat dari dosen saya itu. Dan saudara, ini yang saya terus berusaha belajar praktekkan, ya. Meski betul-betul sulit, saudara, mengampuni orang yang setiap hari menyakiti kita. Ya, saudara, itu betul-betul sebuah pergumulan. Dan saudara, bayangkan kita yang masih sesama orang berdosa saja sulit mengampuni. Saudara, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dia begitu kudus. Tidak ada satu kesalahan pun yang dia lakukan. Segala dosa kita ditanggungkan kepadanya. Segala kesalahan kita dituduhkan kepadanya, ditimpakan kepadanya. Saudara, bahkan ketika dia sudah disalib, dia pun tetap diolok-olok. Bahkan oleh dua penjahat yang ada di sebelahnya. Nah, saudara, ada banyak terjadi penderitaan di dalam dunia ini. Sesungguhnya, kalau kita mau sadar, saudara, sesungguhnya itu terjadi karena tidak adanya kasih, karena tidak adanya pengampunan, karena tidak adanya kerendahan hati. Maka saudara, ketika kita kembali diberikan kesempatan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu dia sudah berkorban bagi kita. Saudara sekalian, mari kita meneladani dia. Kita memaknai anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan cara kita meneladani kerendahan hatinya, teladani kasihnya, teladani pengampunannya, supaya kita boleh melihat bagaimana hidup kita juga boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, boleh memuliakan Tuhan melalui perjalanan hidup kita hari lepas hari. Saudara, COVID ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Yang terutama, saudara, hidup ini begitu tidak pasti. Saudara, di tengah-tengah COVID ini berapa kali kita dikejutkan dengan berita si ini meninggal, si itu meninggal, yang masih muda, yang sehat, yang kita pikir umurnya masih panjang, yang karirnya bagus dan sebagainya. Saudara, COVID ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Saudara, apa yang mau kita banggakan? Kalau ada orang yang begitu bangga dengan gelar S2-nya, yang ketika salah dituliskan saja dia kemudian menjadi marah dan menegur di depan banyak orang. Saudara sekalian, apa yang mau kita banggakan di tengah-tengah COVID ini? Saudara, orang yang kaya sekalipun tidak bisa luput dari hal ini. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita hidup, saudara, apa yang mau kita banggakan? Saudara, betapapun, berapapun yang bisa kita raih, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami ada virus yang masuk dan kemudian akhirnya kita menjadi sakit. Saudara, hidup begitu sementara. Hidup kita ini begitu singkat. Hidup kita begitu tidak terduga. Saudara, saya tidak usah menjelaskan dengan panjang lebar betapa COVID ini mengajarkan banyak hal kepada setiap kita secara pribadi. Tetapi satu hal yang pasti, hidup ini begitu sementara, begitu tidak terduga, begitu singkat. Maka dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita, saudara, mari kita menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita meniru dia, meneladani dia. Kita menjalani hidup yang penuh dengan anugerah. Kita memberikan kasih, memberikan pengampunan seluas-luasnya
Kita merendahkan hati seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, selagi masih ada kesempatan, lakukanlah sebanyak-banyaknya pekerjaan baik yang membuat orang memuliakan Tuhan ketika melihat hidup kita. Seperti Kristus telah dan akan terus melakukannya bagi kita. Berikanlah kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengajarkan bagaimana kami harus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kami betapa besar pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, di dalam hidup kami, ketika kami menghadapi mungkin diremehkan oleh orang-orang sekitar kami. Ketika pekerjaan kami tidak dipandang baik oleh orang yang ada di sekitar kami. Bahkan oleh rekan-rekan pelayanan kami. Tuhan, tidak jarang kami menjadi marah. Bahkan undur dari pelayanan. Ketika kami merasa tidak disapa, atau kami merasa disakiti oleh sesama rekan jemaat ya Tuhan, sesama rekan-rekan seiman, kami menjadi marah dan kami tidak mau lagi beribadah. Padahal kasih-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Yang menyakiti kami adalah sesama kami. Tetapi berapa sering ya Tuhan, kami menjauh daripada Tuhan yang sesungguhnya sudah beranugerah begitu besar di dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, ketika kami kembali mengingat pengorbanan Kristus yang sudah memberikan kami keselamatan, bantu kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk hidup sebagai orang-orang yang terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Kami memberikan kasih, kami memberikan pengampunan seluas-luasnya bagi orang-orang yang mungkin sudah dan akan terus menyakiti hati kami. Beri kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami mengasihi, untuk kami merendahkan hati, untuk kami mengampuni, seperti yang Tuhan sudah lakukan dan terus akan Tuhan lakukan bagi kami secara pribadi sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan di GKI Amanat Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun juga di gereja ini ya Tuhan. Mereka yang mungkin juga sedang bergumul bagaimana untuk mengasihi atau mengampuni atau merendahkan diri. Tuhan berikan kekuatan. Dan biarlah kuasa salib Kristus itu memberikan kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk boleh menang melawan dosa. Menang melawan ego. Menang di atas segala kebencian, dendam, dan rasa sakit hati. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini. Berkati semua yang melayani ya Tuhan, pengurus, aktivis yang ada di gereja ini. Majelis, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Berikan semangat supaya mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yang melaluinya gereja ini juga boleh semakin berkembang, bertumbuh demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpuji nama Tuhan, karena kuasa salibnya memampukan kita untuk mengasihi, bahkan mengampuni orang yang tidak layak sekalipun. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang supaya kita bangkit berdiri, karena bersama dengan seluruh gereja di segala abad, zaman dan tempat, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini sekali lagi kita mau persiapkan persembahan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah serahkan kehidupannya, bukti kasih sayangnya. Adakah kita masih ragu untuk tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa memberikan persembahan melalui transfer di nomor yang sudah tertera di layar. Ataupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa menyiapkannya, taruh di amplop. Kala nanti ibadah sudah mulai offline, Bapak Ibu bisa mempersembahkan sebagai bukti kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sembari dipersiapkan kita akan pujian dihapuskan dosaku. Hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri bersama-sama karena kita akan mau berdoa. Mari kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur, hari ini kami dapat sekali lagi hadir di tengah minggu hari Jumat, kami bisa merenungkan kembali ada seorang yang mengasihi kehidupan kami, bahkan total. Bantu sertai kami Tuhan untuk menghidupinya hari lepas hari. Hari ini kami mau berdoa bagi sahabat, bagi rekan yang mungkin telah menyakiti hati kami, mengecewakan kami. Hari ini Tuhan ampuni dosa kelemahan mereka. Berkati hidup mereka dengan kasih setia yang berasal dari Tuhan. Bahkan pakai kami Tuhan untuk bisa kembali membangun relasi yang apik. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami ciptaan Allah. Pakai sosial media, pakai WhatsApp kami Tuhan. Untuk bisa menjadi jembatan seruan kasih Allah. Hari ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi setiap jemaat yang hari ini sedang sakit. Yang sedang bergumul imannya. Tuhan tolong nyatakan kembali kuasa-Mu. Kembali hadir, sembuhkan, pulihkan. Ataupun hari ini sedang bergumul dalam kondisi ekonomi, hari ini kami mau serukan di hadapan Tuhan. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Karena kami yakin percaya Engkau adalah Tuhan yang memimpin kehidupannya dan kehidupanku. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami yang percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang takut Tuhan nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dalam kehidupan mereka dan kehidupan kita sekalian. Hari ini juga kami mau berdoa bagi penyelesaian gedung gereja. Kami yakin percaya tepat pada waktunya juga Tuhan akan mengumpulkan kami beribadah bersama-sama secara offline. Tapi sekarang walaupun kami ibadah di online, kiranya sikap hati kami betul-betul menyembah Allah yang hadir itu dalam kehidupan kami. Serahkan dalam tangan-Mu untuk perizinan dalam finishing gereja. Kiranya juga Tuhan gerahkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Entah di dalam dana, di dalam tenaga, ataupun dalam doa. Pakai kami Tuhan sekali lagi menjadi berkat agar gereja kami bisa menyatakan kasih Kristus yang besar itu di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kami sekalian. Kami hari ini juga mau berdoa Tuhan untuk kekejaman yang terjadi. Terorisme yang dirasakan oleh teman-teman kami yang berada di Makassar. Kami meminta keadilan yang berasal dari Tuhan. Karena pun Tuhan mati demi orang-orang yang kejam. Menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang yang berdosa. Pakai kami Tuhan sebagai pendoa-pendoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bom di Makassar. Berkati hidup mereka. Hilangkan, lenyapkan rasa amarah. Ganti dengan kasih.
menatap dengan belas kasihan, menatap dengan kemurahan yang berasal dari Allah. Sehingga kesempatan ini kami bisa nyatakan ada Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang sayang mengampunimu, menyatakan kemurahan untuk hidupmu. Karena Tuhan mengutus kami sama seperti seekor domba di tengah kepungan serigala. Tapi kami memiliki gembala yang agung, gembala yang baik itu besar dan bersama-sama dengan kami. Berdoa juga untuk vaksin, kiranya juga Tuhan akan mengaryakan tepat pada waktunya sehingga kami bisa menerima dan bisa menjadi saksi. Kuatkan dan teguhkan hati kami dalam menanti, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji Tuhan, terpuji Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah ini dengan sekali lagi dengan pernyataan segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Katakan surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, saudara, mari kita kembali mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita beramai satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah sedia dari awal perangan hingga akhir, masih setia bahkan menyaksikan. Bolehkah yang hari ini diberkati, katakan puji Tuhan, sehingga jadi seruan bahwa hari ini firman Tuhan begitu dekat, bahkan memampukan kita untuk menjadi saksi, bahkan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga segenap majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk Evangelis Susanti. Kiranya Ibu diberkati dimanapun Tuhan percayakan dan pelayanannya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Selamat hari Jumat, selamat menikmati bahkan menghayati kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Amin.